Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajrul Hidayat dengan NPM 06/2019 ingin mempresentasikan program yang telah saya buat. Nah, untuk program yang telah saya buat ini adalah program melanjutkan dari program yang telah saya buat sebelumnya, yaitu dengan menambahkan tampilan GUI. Nah, di sini saya menambahkan program atau source code di kelas controller. Nah, kita masuk ke dalam kelas controller yang pertama, yaitu penyewa cost controller. Nah, di kelas ini yang paling bawah saya menambahkan default tabel model data penyewa. Nah, di sini ada suatu metode. Nah, yang mana di sini terdapat default tabel model data penyewa untuk menampilkan suatu tabel nantinya yang di dalamnya berisi nama, nomor KTP, tanggal lahir, daerah asal, nomor telepon, status, kamar, jenis kamar, tanggal check-in, tanggal check-out, serta verifikasi. Nah, lalu nama-nama ini akan diatur per kolom, sehingga di sini ada perintah set kolom identifiers kolom. Lalu di sini juga ada size, in size sesuai dengan data yang ada di dalam pusat data model controller dengan elemen data pemesanan model. Lalu di sini ada juga semua data pemesanan. Nah, lalu di sini ada string verif 0, yang mana di sini ada pengulangan yang mana jika kumpulan data dengan elemen pemesanan model, semua data itu diulang sesuai dengan in i sama dengan 0 sesuai dengan arraynya, maka di situ akan tertulis false. Nah, jika tertulis false, maka dia akan terbaca atau keluar tanda bahwasanya dia no alias belum terverifikasi. Nah, jika tidak, maka yes alias sudah terverifikasi. Nah, lalu data tersebut akan masuk ke dalam kolom masing-masing yang ada di dalam nama ini, yaitu nama, nomor KTP, tanggal lahir, daerah asal, nomor telepon, status, kamar, jenis kamar, tanggal check-in, tanggal check-out, serta verifikasi. Nah, data tersebut akan masuk di dalam kolom-kolom ini sesuai dengan objek data new object. Ada 11 objek, yang mana 11 objek di sini adalah sesuai dengan total objek-objek yang ada. Dimulai dari 0 karena ini adalah data array. Nah, sesuai dengan arraynya. Nah, sehingga dimulai dari 0. Dan 0 itu dihitung menjadi 10 ditambah 0 ini jadinya 11 data. Nah, lalu akan direturn dari DTM pemesanan atau yang dari atas tadi. Nah, lalu kita masuk ke dalam pemilik kos. Nah, di dalam pemilik kos ini tidak ada perubahan, semuanya tetap seperti sebelumnya. Lalu kita masuk langsung ke dalam package tampilan data. Nah, di dalam package tampilan data ini terdapat check-in GUI 07201, yaitu suatu kelas yang mana akan menampilkan suatu frame yang berisi data yang akan di-check-in atau data yang akan diinputkan. Nah, di sini saya menggunakan JFrame, JButton, JLabel, JTextField, dan JTextArea. Nah, lalu di sini saya mengatur ukuran framenya, yaitu dengan panjang 720 serta tingginya 680. Dengan backgroundnya yaitu yellow, kuning. Lalu di sini ada judul nantinya. Nah, sebagai judul yaitu saya letakkan di sebelah kiri
yaitu pendataan serta penyewa, sehingga nanti ketika disatukan menjadi pendataan penyewa. Nah, yang saya letakkan di titik 40 sebagai X-nya, lalu di titik Y 200, dan panjang tulisannya yaitu 600, serta tinggi tulisannya yaitu 50. Dan kedua-duanya menggunakan Times New Roman serta fontnya itu bold dengan ukuran 50. Lalu di sini juga ada nama. Nah, nama di sini nanti akan memberikan suatu label bagi kolom yang nantinya harus kita isi sebagai check-in penyewa. Lalu di sini juga ada nomor KTP sama seperti nama, tanggal lahir, daerah asal, nomor telepon, status, tanggal check-in, tanggal check-out. Nah, lalu di sini ada tombol button daftar. Tombol button daftar yang berwarna hijau, dan saya letakkan di titik X 450 dan titik Y 560 dengan panjangnya 100 serta tingginya 30. Nah, lalu di sini ada button back, yang mana posisinya terdapat di titik X 30, titik Y 560 serta panjangnya 100 dan tingginya 30. Nah, tombol back ini berwarna merah. Nah, lalu kita masuk ke dalam fungsi tombolnya. Nah, check in, add action listener. Nah, jika tombol check in ini itu dipencet atau ditekan atau diklik, maka dia akan memproses ini, try string nama penyewa get text. Maka kita dapat menyimpan data yang telah kita isi, yaitu nama, nomor KTP, tanggal lahir, daerah asal, nomor telepon, status, tanggal check-in, dan tanggal check-out. Nah, lalu jika ada kendala dalam pengisian ini, maka akan muncul informasi bahwasanya format penulisan salah, registrasi gagal. Apabila tidak ada kendala atau tidak ada error ketika mengisi inputan data, maka akan muncul dialog message, yaitu data penyewa diterima, maka kita akan diberitahukan untuk silahkan memilih kamar. Nah, jika kita menekan atau mengeklik tombol back, maka dia akan kembali ke tampilan utama. Lalu di sini ada void kosong, ada method void kosong, yang mana di sini berisikan seluruh penyimpanan teks yang telah kita input nantinya, baik itu dari nama penyewa, nomor KTP penyewa, tanggal lahir, daerah asal, nomor telepon, status penyewa, tanggal check-in penyewa, serta tanggal check-out penyewa. Lalu kita masuk ke dalam kelas daftar check-in. Nah, kelas daftar check-in ini adalah kelas yang berisikan frame untuk memilih kamar dan jenis kamar. Nah, saya di sini menggunakan pilihan, yaitu daftar pilihan kamar serta daftar pilihan jenis kamar dengan J combo box. Nah, yang mana nantinya ada suatu box yang dapat diklik. Di dalamnya itu tertera pilihan-pilihan kamar ataupun jenis kamar nantinya. Nah, lalu di sini ada juga incheck, ini untuk mengecek data guna verifikasi nantinya. Nah, lalu di sini ada pilihan kamar sesuai yang saya sampaikan tadi, daftar pilihan kamar ini sebagai labelnya. Lalu di sini ada J combo box-nya, nanti ada pilihannya juga, ada pilihannya sesuai dengan daftar pilihan kamar yang tersedia. Lalu di sini juga ada label daftar pilihan jenis kamar. Nah, lalu di sini ada suatu area ini dimaksud adalah suatu kolom kosong berwarna putih yang nantinya berisikan
yang nantinya berisikan data-data yang telah kita inputkan akan tertampil di area teks kosong tersebut, di area kosong tersebut. Dan di situ akan tertera apakah data tersebut telah terverifikasi atau belum. Nah, di sini ada tombol daftar. Lalu di sini juga ada tombol back. Nah, nanti di dalam proses ini dia akan mengecek. Nah, apabila belum memilih kamar, maka dia akan dialihkan dengan informasi silakan memilih kamar lagi, diinformasikan kembali seperti sebelumnya. Nah, lalu apabila sudah memilih kamar, maka dia akan ditampilkan secara langsung di area teks tersebut, area yang kosong tadi. Nah, lalu apabila sekarang kita masuk ke ini menu tampil buttonnya, apabila kita menekan atau mengeklik tombol back, maka dia akan langsung kembali ke tampilan utama. Nah, jika mengeklik tombol pesan yang mana itu tertulis daftar, maka dia akan mengecek sesuai dengan indeks kamarnya, lalu sesuai dengan indeks jenis kamarnya juga, maka data tersebut akan tersimpan sesuai dengan indeks kamar dan indeks jenis kamar di dalam get data, namun dalam kondisi false alias belum terverifikasi. Lalu akan tertera di area set text data praktikan tadi. Nah, lalu di sini ada metode yang mana menampilkan data-data yang telah diinputkan di dalam set text area atau di area kosong, nantinya. Nah, dan juga di sini ada tulisan belum diverifikasi apabila itu masih dalam kondisi false, dan jika sudah diverifikasi maka akan muncul tulisan sudah diverifikasi jika kondisi tersebut true, bukan false. Nah, lalu kita masuk ke dalam kelas data check-in. Nah, kelas data check-in ini berisikan frame yang mana untuk mengecek data penyewa sesuai dengan nama dan nomor KTP-nya. Jadi sebelum kita masuk ke dalam login penyewa nantinya di suatu tampilan menu, maka kita akan diarahkan untuk memasukkan nama dan nomor KTP terlebih dahulu untuk login mengecek data kita. Nah, di sini terdapat nama sebagai labelnya, judul, lalu J-text field sebagai tempat untuk mengisi namanya, dan di sini juga ada nomor KTP yang mana di sini terdapat kolom untuk mengisi nomor KTP tersebut. Nah, lalu di sini juga ada tombol login. Nantinya jika kita klik maka akan diperiksa nama yang kita masukkan dan nomor KTP yang kita masukkan apakah benar atau salah. Nah, lalu di sini juga ada tombol back. Nah, tombol login yaitu tombol yang saya bicarakan tadi. Nah, apabila yang kita inputkan itu sesuai baik nama ataupun nomor KTP-nya, maka akan muncul pemberitahuan selamat datang sesuai dengan nama yang telah kita daftarkan. Nah, apabila nama tersebut telah muncul, maka tampilan ini akan dialihkan langsung ke dalam daftar check-in, yaitu kelas sebelumnya. Dan jika nama atau KTP-nya salah, maka akan muncul informasi nama atau nomor KTP salah. Nah, lalu kita masuk ke dalam tombol back. Tombol back di sini jika kita back maka akan kembali ke tampilan utama. Lalu di sini ada metode kosong, yang mana metode kosong ini itu digunakan untuk menyimpan nama penyewa dan nomor KTP yang diinputkan untuk mengecek data kita.
kita masuk ke dalam kelas data penyewa kos. Nah, di dalam data penyewa kos ini adalah suatu frame yang mana frame itu akan menampilkan seluruh data penyewa yang telah terbagi sesuai dengan kolomnya. Sehingga telah tersusun rapi dalam tabel. Nah, di sini saya terdapat atribut yaitu private static penyewa cost controller dari penyewa cost controller. Lalu di sini ada J scroll pen yang mana nantinya dapat men-scroll ke bawah atau ke atas dalam tabel apabila data tersebut banyak. Nah, lalu di sini terdapat judul sebagai judul yaitu data penyewa dengan bold ukuran 30. Nah, lalu di sini ada scroll data dan tabel data yang tertampil nantinya sesuai dengan nama-nama per kolom data. Lalu di sini ada tulisan keterangan, nomor kamar dan nomor jenis kamar. Nah, lalu di sini ada tombol back yaitu berwarna merah sama. Nah, jika kita menekan tombol back maka akan kembali langsung ke menu tampilan utama. Nah, nantinya ketika kita masuk ke dalam frame ini maka tabel data tersebut langsung tertampil sesuai dengan data yang diinputkan per kolomnya, dibagi per kolom. Dan ini mouse clicked ini berarti kolom tersebut dapat diklik. Lalu kita masuk ke dalam kelas kumpulan semua objek controller 07201 yang mana fungsi ini adalah untuk menampung seluruh objek data yang ada pada pemilik cost controller dan juga pada penyewa cost controller yang ditampung dalam elemennya yaitu pemilik dan penyewa. Lalu di sini ada kelas pemilik kos GUI yang mana di sini adalah frame untuk login sebagai pemilik, yang mana loginnya itu sesuai dengan nama, nomor KTP dan nomor telepon pemilik. Nah, jika kita menekan tombol back seperti sebelumnya, maka kita akan dialihkan langsung ke tampilan utama. Nah, jika kita menekan tombol login, maka data dari pemilik yaitu nama, nomor KTP, serta nomor telepon itu akan dicek sesuai dari data pemilik, sesuai dari konstruktor data pemilik. Nah, jika data tersebut yang diinputkan ini login sesuai yaitu nama pemilik, nomor KTP pemilik, nah maka dia akan muncul informasi sesuai dengan namanya, selamat datang. Nah, lalu akan dialihkan langsung ke dalam data penyewa kos GUI. Nah, jika data tersebut ada yang salah, baik itu nama atau nomor KTP-nya, maka langsung akan dialihkan ke dalam informasi nama atau nomor KTP salah. Nah, lalu di sini ada metode kosong yang mana untuk menyimpan teks-teks dari nama pemilik, nomor KTP dan nomor telepon pemilik. Lalu kita masuk ke dalam kelas tampilan utama. Di sini adalah menu tampilan utama dari GUI ini, yaitu yang terdiri dari login pemilik, login penyewa, check-in, verifikasi, serta tampilan data. Jika kita mengeklik tombol check-in, maka kita akan masuk ke dalam check-in GUI 07201. Jika kita mengeklik data check-in, maka kita akan masuk ke dalam data check-in GUI 07201. Jika kita mengeklik login pemilik, maka kita akan masuk ke dalam pemilik kos GUI 07201.
Nah, apabila kita mengeklik verifikasi, maka kita akan masuk ke dalam verifikasi GUI 07201. Jika kita mengeklik tampilkan data, maka kita akan masuk ke dalam tampilkan data GUI. Lalu kita masuk ke dalam tampilkan data GUI, kelas tampilan data GUI. Ini frame-nya hampir sama seperti di pemilik kos. Hanya saja di sini kita langsung menampilkan datanya yang telah diverifikasi serta juga telah dicek, baik itu dari seluruh loginnya ataupun dari verifikasinya. Nah, lalu kita masuk ke dalam kelas verifikasi. Nah, di sini adalah proses verifikasinya. Nah, yang mana di sini ada atribut private static penyewa cost controller dengan elemen penyewa. Nah, lalu di sini ada judul data verifikasi. Lalu di sini juga ada tulisan keterangan sesuai dengan nomor kamar dan nomor jenis kamar. Nah, lalu di sini ada nama sebagai judul kolom teks, yang mana nantinya kita akan isi kolom teks tersebut dengan nama penyewanya dan juga nomor KTP. Nomor KTP juga diisi nanti dengan nomor KTP yang telah kita daftarkan, yang telah kita inputkan. Nah, lalu di sini ada tombol verifikasi yang berwarna hijau serta tombol back berwarna merah. Jika kita menekan tombol back, maka kita akan langsung kembali ke menu utama. Nah, jika kita menekan tombol verifikasi, maka nama dan nomor KTP yang telah kita daftarkan, yang telah kita inputkan akan dicek sesuai dengan indeks. Indeks ini sebagai indeks kamar dan juga indeks jenis kamar. Apakah kita telah memilih kamar dan juga jenis kamar? Nah, jika kita sudah memilih indeks kamar dan juga indeks jenis kamar, maka akan tercek data tersebut sebagai data true. Nah, data true, maka dia akan berubah menjadi true. Nah, lalu data tersebut akan berubah pada tabel yang semula no menjadi yes. Nah, lalu di sini tabel data yang berubah nantinya adalah tabel data dari verifikasi. Nah, sesuai dengan nama dan nomor KTP-nya. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Jika ada salah dalam penyampaiannya, mohon dimaafkan. Nah, dan juga ada kata-kata yang mungkin kurang jelas, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye bye.